Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artientin dengan NIM E1E1222005. Saya dari kelas Ganjil jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah mengenai citra digital dan juga vector space. Nah, presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aljabar linear yang diberikan oleh dosen saya. Langsung saja saya akan mulai untuk mempresentasikan makalah pertama, yaitu pengolahan citra digital. Baik, ini merupakan judul dari makalah saya, yaitu pengolahan citra digital ekstraksi warna RGB. Kita langsung saja. Apa sih itu citra digital? Nah, jadi citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang 2 dimensi. Nah, citra ini tersusun oleh sekumpulan piksel atau picture element yang memiliki koordinat dan juga amplitudo. Koordinat ini menunjukkan letak atau posisi piksel dalam suatu citra, sedangkan amplitudo ini menunjukkan nilai intensitas warna citra. Pada umumnya, citra digital ini berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar dan panjang tertentu. Ukuran citra biasanya diukur dalam jumlah titik atau piksel, di mana setiap piksel ini mempunyai koordinat menurut letaknya di dalam citra digital. Koordinat ini biasanya dinyatakan dalam bilangan integer yang besarannya dari 0 sampai dengan 1. Ini semua tergantung dari sistem yang digunakan. Dan setiap piksel ini berisi nilai yang mewakili informasi apa yang ada di dalam piksel. Selanjutnya kita masuk pada pengolahan citra. Nah, jadi pengolahan citra digital itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Pengolahan citra ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah, menengah, dan tinggi. Pada kategori rendah, ini melibatkan operasi-operasi sederhana seperti pra-pengolahan citra untuk mengurangi derau, pengaturan kontras, dan pengaturan ketajaman citra. Pengolahan kategori rendah ini juga memiliki input dan output yang berupa citra. Selanjutnya, pengolahan kategori menengah ini melibatkan operasi-operasi seperti segmentasi dan klasifikasi citra. Proses pengolahan citra menengah ini juga melibatkan input berupa citra dan output berupa atribut atau fitur citra yang dipisahkan dari citra inputnya. Selanjutnya, pengolahan citra kategori tinggi. Ini melibatkan proses pengenalan dan juga deskripsi citra. Nah, selanjutnya ada ekstraksi warna RGB. Ekstraksi warna RGB ini merujuk pada proses pengambilan informasi warna dari setiap piksel dalam citra menggunakan model warna RGB. Dalam model warna RGB, setiap piksel dalam citra diwakili oleh 3 komponen warna utama, yaitu merah, hijau, dan juga biru. Merah ini diwakili oleh R, hijau G, dan juga biru B. Nah, setiap komponen warna ini memiliki nilai intensitas yang berkisar antara 0 hingga 255. Selanjutnya kita masuk pada penerapan ekstraksi warna RGB. Nah, dalam penerapannya ini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk ekstraksi warna RGB. Pada Jupyter Notebook ini ada beberapa library Python yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada PIL atau Python Imaging Library, kemudian ada NumPy atau Numerical Python, dan juga ada Matplotlib. Untuk yang pertama yaitu ada PIL, yang mana PIL ini digunakan untuk membuka, mengonversi, dan juga memanipulasi gambar dalam berbagai format. Nah, dalam konteks ekstraksi warna RGB, PIL juga digunakan untuk membuka gambar, mengubahnya ke mode RGB, dan mengakses nilai warna RGB dari setiap piksel. PIL juga menyediakan fungsi-fungsi seperti image open, image convert, dan juga image get pixel yang memungkinkan kita untuk membuka gambar, mengubah mode warna, dan juga mengakses nilai warna RGB dari piksel-piksel gambar. Selanjutnya ada NumPy, yang mana NumPy ini digunakan untuk melakukan komputasi numerik dan manipulasi array multidimensi.
Dalam konteks ekstraksi warna RGB, NUMB ini digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi array numerik yang mewakili nilai warna RGB dari piksel-piksel gambar. Dengan NUMB kita dapat melakukan operasi vektorisasi dan komputasi array yang efisien, seperti menghitung histogram warna dan juga mengubah format dan ukuran array nilai warna RGB. Yang terakhir ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data, termasuk visualisasi gambar dan plot. Dalam konteks ekstraksi warna RGB, Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan histogram warna dan menampilkan gambar dengan warna yang telah diekstrak. Matplotlib juga menyediakan fungsi-fungsi seperti PLT bar, yang mana berfungsi untuk membuat histogram batang, dan juga ada PLT image show untuk menampilkan gambar. Baik, selanjutnya di sini ada kode dari ekstraksi warna RGB dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengimportkan modulnya terlebih dahulu, kemudian kita akan membuka filenya. Nah, setelah itu pada bagian ini, dimana di sini ada RGB. R itu untuk red, G untuk green, dan B untuk blue. Nah, maksud dari imcopy ini di sini pertama-tama kita akan melakukan operasi hanya pada warna merah saja. Begitupun seterusnya, di sini kita hanya akan melakukan operasi pada warna hijau saja, dan di sini hanya pada warna biru saja. Nah, selanjutnya maksud dari kode yang ini yaitu untuk di sini kita akan membuat warna hijau dan juga biru menjadi 0, sehingga hanya akan tersisa warna merahnya saja. Selanjutnya di sini kita akan membuat warna merah dan birunya menjadi 0, sehingga yang tersisa hanya warna hijaunya saja. Kemudian sama juga untuk warna birunya, di sini kita mengubah warna merah dan hijaunya menjadi 0, sehingga di sini tersisa warna biru saja. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan semua warna tersebut sehingga akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi ini sebelum diekstraksi warnanya seperti ini adalah originalnya. Kemudian setelah diekstraksi di sini akan tampil warna merah, hijau, dan juga biru. Baik, itu saja presentasi mengenai pengolahan citra digital ekstraksi warna RGB dari saya. Selanjutnya saya akan mulai presentasi mengenai vector space. Baik, selanjutnya pada makalah kedua di sini saya mengambil judul Vector Space Model Causing Similarity with Python. Nah, apa sih itu vector space model? Jadi, vector space model itu merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Vector space model ini menggunakan konsep yang terdapat pada aljabar linear, yaitu ruang vektor. Nah, dengan konsep ini kita bisa menggunakan kedekatan antara dua buah vektor dengan cara menghitung besarnya sudut yang terbentuk antara dua vektor dan kemudian diurutkan dari data yang memiliki besar sudut yang terkecil hingga yang terbesar, yang menandakan urutan data hasil ranking dari yang paling relevan hingga tidak relevan. Nah, selanjutnya mengukur tingkat kesamaan dua dokumen dengan cosinus similarity. Apa sih cosinus similarity itu? Jadi, cosinus similarity merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Nah, cosinus similarity ini menghitung kosinus sudut antara dua vektor, yaitu dokumen atau teks, berdasarkan dengan representasi vektor mereka. Vektor tersebut dapat diperoleh menggunakan berbagai metode seperti IDF, yaitu Term Frequency, Inverse Document Frequency, atau Cone Vectorizer. Prinsip dasar dari cosinus similarity adalah bahwa semakin besar sudut antara dua vektor, semakin berbeda atau tidak serupa vektor tersebut. Sebaliknya, semakin kecil sudutnya antara dua vektor tersebut, maka semakin mirip atau semakin serupa vektor tersebut. Cosinus similarity ini menghasilkan nilai antara 0 hingga 1. Nilai 1 ini menunjukkan kedua vektor memiliki arah yang sama atau sepenuhnya serupa. Sedangkan nilai 0 menunjukkan arah vektor yang sepenuhnya berbeda atau tidak serupa. Nilai di antara 0 hingga 1 menunjukkan tingkat kesamaan yang relatif antara dua vektor.
Dalam perbandingan dokumen atau teks, semakin tinggi nilai cosinus similarity antara dua vektor, maka semakin mirip atau serupa dokumen atau teks tersebut. Nah, metode cosinus similarity ini sangat berguna dalam pemrosesan teks seperti pada pemadatan berita, deteksi plagiat, dan juga pengelompokan dokumen dan rekomendasi konten. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengukur tingkat kesamaan dari dua file. Nah, di sini sudah ada kodenya, dan di sini ada 3 file, ada 2 file yang sama, yaitu file nomor 1 dan 3, sedangkan file nomor 2 ini berbeda. Nah, kita coba untuk jalankan. Nah, dapat dilihat hasilnya di sini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa file 1 dan file 3 itu sama, sehingga di sini untuk perbandingannya file 1 dan file 3 itu 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika dia bernilai 1 maka akan semakin mirip atau serupa dokumen tersebut. Dan untuk file 2 dan file 3 di sini dia bernilai 0, dan untuk file 1 dan file 2 juga bernilai 0. Yang mana di sini keduanya ini tidaklah mirip atau tidak serupa. Baik, selanjutnya di sini juga ada kode untuk mengukur tingkat kesamaan dari dua kalimat. Nah, di sini ada kodenya. Di sini saya masukkan dokumen satunya dan dokumen 2-nya berbeda. Namun pada percobaan yang telah saya lakukan di sini pertama-tama saya memasukkan kalimat yang sama. Dan hasilnya yaitu 1, yang mana similarity score-nya 1 yang menandakan bahwa keduanya serupa. Nah, selanjutnya untuk kalimat yang berbeda dia akan menghasilkan nilai 0, yang mana menandakan bahwa kalimat tersebut tidak serupa. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.